Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang ya. Hari ini kita akan melakukan perjalanan dari perbatasan Indramayu sampai perbatasan Jawa Barat Brebes ya. Kita sekalian akan melakukan pantauan langsung kondisi Jalan Pantura ya, yang nanti tentunya akan dilalui oleh para pemudik. Oke, kita mulai dari bundaran daerah Indramayu, yang mana bundaran ini sementara digunakan untuk parkir kendaraan-kendaraan besar ya, karena ketika mereka parkir di pinggir jalan itu rata-rata pada ambles. Oke, ikuti perjalanan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Pemudik yang menggunakan motor atau mungkin tidak mempunyai aktivitas perkantoran biasanya akan melakukan mudik lebih awal ya. Bisa jadi di awal puasa mereka sudah melakukan mudik ya, seperti itu. Nah, memang untuk kondisi jalan saat ini tidak ada atau belum ada peningkatan apapun ya, karena memang belum waktunya untuk mudik ya. Tapi ini sebagai bahan referensi juga. Nah, ini perbatasan Kabupaten Cirebon dengan Indramayu ya. Referensi untuk yang nanti akan mudik menggunakan sepeda motor ya, ataupun kendaraan roda 4 non-tol dengan melewati jalur Pantura. Untuk kondisi jalannya sendiri dari perbatasan sampai dengan ini ya, ini daerah Kalen Tanjung namanya ya. Ada secara umum sih bagus jalannya, kondisi jalannya bagus. Ini jalan nasional ya, bukan jalan provinsi. Secara umum bagus, tapi ada beberapa titik jalan berlubang, dan lubangnya itu lumayan sangat dalam, sehingga ketika misalnya motor itu lakukan perjalanan di malam hari bisa sangat membahayakan ya, karena dalam ya, seperti itu. Nah, ini di sini ada beberapa jalan yang bergelombang karena tonase yang berlebihan. Nah, ini untuk perjalanan di pagi siang, kondisi di daerah perbatasan ya, ini masih sangat nyaman untuk dilalui, tapi tetap harus waspada karena ada beberapa titik jalan itu memang jalannya berlubang ya, berlubangnya dan juga lumayan sangat dalam.
untuk di sini ada beberapa jalan yang sudah ditambal, kemudian ada beberapa yang sudah ditandai. Itu biasanya kalau sudah dipilok itu akan dilakukan penambalan ya, akan dilakukan penambalan. Kesimpulannya untuk daerah sini ini masih sangat bagus ya kondisi jalannya, walaupun ada beberapa jalan yang bergelombang atau ada yang bolong ya. Bolongnya itu lumayan sangat dalam, jadi ketika kendaraan motor itu nabrak lubang itu biasanya ya kemungkinan besar pasti akan jatuh atau terpelanting karena memang dalam ya. Puskesmas Bunder. Oke, ini kondisi jalannya sangat nyaman untuk dilalui. Kita belum tahu nih bagaimana di depan nanti sampai dengan perbatasan Losari ya, apakah masih tetap seperti ini atau bagaimana. Nah, di sini nih, awas ini putaran Susukan ya. Ini banyak sekali jalan yang berlubang untuk di putaran ini ya. Setelah putaran, sebelum, pas putaran, dan setelahnya ya, kurang lebih radius 500 meter tadi itu banyak sekali jalan yang berlubang dan dalam ya, dan itu sangat berbahaya untuk kendaraan sepeda motor. Untuk setelahnya ke sini aman ya, jalannya masih nyaman untuk dilalui. Di depan ini ada kemacetan ya. Oh ya, pas kebenaran hari ini adalah hari Selasa. Hari ini hari Selasa. Pasar Tegal Gubuk biasanya ya ramainya. Tapi kita akan lihat di depan kira-kira apakah memang karena Pasar Tegal Gubuk yang ramai atau ada faktor yang lainnya. Nah, di sini kondisi jalannya harus cukup berhati-hati juga. Oke, lancar ya di sini. Tapi memang di sebelah kanan ini kendaraan-kendaraan kontainer besar ya, truk-truk gede ini mendominasi.
Oke, ini adalah kemacetan yang ada di depan Pasar Tegal Gubug. Adanya aktivitas bongkar muat, kemudian parkir di depan pasar, sehingga menyebabkan perjalanan menjadi tersendat. Adanya Bang Beca, kemudian adanya parkir kendaraan di sisi sebelah kiri jalan. Nah, itu yang menyebabkan macet ya. Tuh, kita lihat nih sepanjang jalan sebelah kiri. Waduh, ini memberikan nyawa tersendiri nih untuk Pasar Tegal Gubug ya. Tahun kemarin tidak seperti ini bahkan. Semoga memberikan hal yang positif bagi perekonomian warga sekitar. Oke, kita lanjut ya dari Tegal Gubug ini ke arah Arjewinangun. Kondisi jalannya seperti dilihat ya, sangat bagus. Di daerah sini juga beberapa titik ini banyak jalan yang berlubangnya, jadi diusahakan tidak membuntuti kendaraan besar ya, karena ketika nanti kita jeblos itu kaget, tidak bisa menghindar, sangat berbahaya ya, seperti itu. Jadi kalau mau mendahului, mending mendahului, atau kalau mau di belakang kasih jarak 5-10 meter ya dari kendaraan yang di depan. Nih seperti kita lihat di sini nih, sebelah kanan itu banyak sekali jalan-jalan yang berlubang. Tapi secara umum kondisi jalannya ini bagus. Nah, di sini juga nih tadi kita menghindari lubang ya, yang lumayan cukup dalam. Di sini juga banyak nih jalan yang retak-retak ya. Ini sudah bagus lagi. Di depan itu lampu merah Arjewinangun.
jika nanti melewati lampu merah Arjewinangun ini harap berhati-hati, karena biasanya perempatan ini ya banyak masyarakat sekitar itu lampunya misalnya masih merah, mungkin karena kosong atau apa, itu langsung nyebrang ya, karena kebiasaannya seperti itu. Dan juga nih sebelah kiri, karena putar baliknya itu lumayan jauh, di sana di depan rumah sakit umum daerah Arjewinangun sebelah kanan ini ya. Jadi biasanya banyak para pemotor itu potong kopas, tidak putar balik tapi lawan arah di sebelah kiri. Oke, sekarang kita menuju ke Palimanan. Dari Arjewinangun ke Palimanan, di sini kita juga melihat ada beberapa titik jalan yang kondisinya sama dengan yang tadi ya. Secara umum sih jalannya seperti kita lihat ya, bagus, tapi tetap ada beberapa titik yang lokasinya itu berlubang ya, berlubang dan cukup dalam. Ini depan kampus ITB, kampus ITB Cirebon ya, Institut Teknologi Bandung, tapi ada di Cirebon sebelah kanan kita. Nah, di sini beberapa titik lubang itu sudah dilakukan penambalan, walaupun masih banyak juga yang belum atau tidak tertambal, atau mungkin karena tambalan yang baru ya. Mohon tetap jaga jarak dengan kendaraan roda 4 yang di depan ya, karena kadang banyak lubang yang tidak bisa kita hindari kalau posisi kita terlalu dekat dengan kendaraan besar yang ada di depan. Nih sebelah sini tadi ya, pas di jembatan itu ada lubang yang mungkin seukuran telapak tangan, tapi dalamnya bisa lebih dari 10 cm ya. Dan itu kalau diterjang oleh motor itu pasti terjungkal kalau kitanya tidak konsentrasi. Sini juga sama nih ya, di jembatan juga. Sebelum putar balik ya, di depan juga ada beberapa titik yang mau ke arah masuk tol dan mau ke atas ya, ke jalan layang ini. Itu juga ada lubang yang cukup lebar dan cukup dalam. Nah sebelah kanan kita nih yang
pertemuan antara cor-coran dengan jalan aspal. Itu banyak sekali yang rusak dan dalam ya, lubangnya itu lumayan sangat dalam. Jadi kalau motor terperosok ke situ itu pasti jatuh. Kalau kondisi lalu lintas padat, di belakang ada kendaraan, nah ini nih di depannya ini nih, kita tunjukkan nih, di depan juga nih. Ini kenapa macet, karena mobil besar juga menghindari lubang tersebut ya, di antaranya. Oke, kita naik ke atas. Sebelah kiri masuk ke tol Palimanan. Oke, lihat di depan ini juga banyak sekali jalan lubang. Tetap waspada ya. Jadi untuk yang membawa kendaraan roda 2 lebih baik memilih perjalanan yang ketika kondisi jalannya itu masih terlihat jelas ya, misalnya pagi, siang, sampai sore. Kalau memilih perjalanan malam hari, apalagi di sepanjang jalan sini tuh ya, walaupun ada beberapa lampu penerangan, posisi lubang itu tidak selalu ada dekat dengan lampu penerangan. Nah, secara umum seperti ini nih, bagus. Secara umum kondisi jalan-jalannya bagus, tapi ada beberapa persen yang rusak, dan rusaknya itu betul-betul rusak tergerus ya. Oke, kita sudah mendekati perempatan lampu merah Palimanan. Nah, di depan nih, ini lubang itu sangat besar sekali. Oke, ini perempatan Palimanan. Kalau mau ke Bandung belok kanan lurus ya. Kalau mau ke daerah ke Sumber bisa lurus juga ke sana. Ini kita ke arah Cirebon kota. Nah, ini lubang juga. Lubang yang di daerah Palimanan ya, tadi lampu merah ke sini ada beberapa lubang, tapi sudah ditandai, sudah dikasih pilok ya, dipilok, digambar, dikotaki. Biasanya sih kalau sudah di kotak-kotak begini tuh nanti akan dilakukan penambalan. Sekali ini mobil ini, sampai tanjakan biasa seperti ini
kura-kura jalannya ya. Nah ini dari Palimanan ke Langenan ya, Jamblang. Ini juga harap berhati-hati, banyak jalan banyak lubang-lubangnya juga, banyak lubang-lubang. Kemudian jalannya tidak semulus yang tadi, bergelombang ya. Nah ini mulus lagi nih, berarti di daerah mana ini? Langenan Jamblang. Oh berarti hanya tadi saja ya. Oke, ini jembatan Jamblang dan di depan ini merupakan pasar Jamblang ya. Mohon mengurangi kecepatan karena biasanya banyak pengendara yang putar arah ya. Oke, dari Jamblang sekarang kita ke arah Plumbon. Ini dilihat kondisi jalannya bagus. Ya jalannya dari Jamblang ke Plumbon ini sampai lampu merah masih bagus. Kita hanya menemukan satu lubang tadi. Nah di depan ini depan Masjid Al-Jabar ya, depan pabrik BAT. Ini lokasi tempat putar arah atau putar balik ya, jadi tingkatkan kewaspadaan di sekitar sini. Nah ini dari BAT sampai terus ini kondisi jalannya masih sangat bagus. Nah di sini nih di depan Puskesmas Plumbon, kondisi jalannya bergelombang dan banyak lubang-lubang kecil sepanjang perjalanan. Nah, ini nih motor yang jarak jauh itu. Model aspalnya aspal, bukan aspal yang halus, dan banyak lubang-lubang, tapi masih aman ketika motor melaluinya ya. Sebelah kanan ini rumah sakit Mitra Plumbon.
depan rumah sakit ini nih, kondisi jalannya banyak lubang-lubangnya juga. Ke kanan itu nanti ada putar balik ya, ke kirinya untuk masuk ke tol. Jangan sampai salah ya. Oke, ini arah keluar tol Plumbon. Dari Plumbon kita ke mana ini namanya, daerah apa ini? Tengah Tani ya, harap waspada juga. Perputaran di sini tuh banyak kendaraan besar kontainer yang putar balik, biasanya dari pabrik-pabrik di sekitar sini ya, pabrik rotan, mebel. Sampai ke depan ya, ke depan itu Ramayana. Ramayana ini biasanya dijadikan posko utama ketika arus mudik maupun arus balik untuk wilayah Kabupaten Cirebon ya. Ini di depan sini, ini merupakan posko utama. Biasanya macet ya, karena banyak yang mau berbelanja, kemudian masyarakat sekitar yang putar balik ya. Di sini nih di Ramayana itu sangat ramai sekali. Pleret. Di depan lampu merah Pleret, yang mau ke arah Sumber ke kanan, ke Trusmi belok kiri, mau ke Jawa lurus. Nah, kembali ke kondisi jalan ya. Di sini jalannya bergelombang, ada beberapa lubang juga, tapi tidak terlalu dalam ya. Tingkatkan kewaspadaan. Macet biasanya di sini itu karena pasar Jabur namanya ya, pasar tradisional di sini tuh. Kemudian di depan ada rumah makan Amarta sama Empal Gentong Haji Apud yang selalu macet. Nah, bisa kita lihat ya di sebelah kiri tadi banyak kendaraan yang parkir
parkir. Maaf ini kalau suaranya kresek-kresek, kita lagi beneri dulu posisi mic. Oke, kita menuju ke Kedawung. Ini pertigaan Kedawung ya. Sebelah kiri ini jalan menuju ke Pilang atau ke daerah pesisir Indramayu, bisa sebelah kiri sini. Nanti di depan ada bundaran Kedawung. Kondisi jalan masih aman ya, kita tidak menemukan ranjau yang dalam. Lubang sih ada, tapi tidak begitu mengkhawatirkan. Nah, lurus itu ke kota, kita ambil ke kanan ini nanti ke daerah apa ya namanya tuh, terminal. Jadi kalau mau ke arah kotanya tadi yang lurus, kita ambil kanan ini ke daerah terminal pesisir, ke sana lurus ya. Ada beberapa lubang sih, ada tetap di beberapa titik, tapi relatif masih sangat bagus kondisi jalannya. Lampu merah ini kalau ke arah kiri itu nanti ke Hotel Aston, kemudian lurus terus itu bisa tembus ke Jalan Kartini, nanti ke Hotel Apita. Depan bukan Hotel Aston, berarti ke belok ke Apita. Kondisi jalan
nyaman, enak ya. Jadi yang mudik itu tetap fokus di posisi dari pagi sampai sore. Malam lebih baik dihindari. Kalaupun terpaksa harus melakukan perjalanan malam, tingkat kewaspadaannya harus ditingkatkan. Selamat datang ya. Selamat datang. Ini kita masuk ke kota Cirebon. Sebelah kanan Stadion Bima, Perpustakaan Dinas Pendidikan Kota Cirebon. Depan lampu merah pemuda. Setelah lampu merah pemuda, di sebelah kiri ada pom bensin besar, ada McD. Ada apa nih? Living Plaza, dan di depan itu sebelah kiri ada Gua Sunyaragi ya. Jembatan ini adalah pintu masuk ke Gua Sunyaragi, objek wisata Gua Sunyaragi. Ini lampu merah Kanggraksan. Ke kiri itu ke rumah sakit pelabuhan, rumah sakit Ciremai. Ke kanan ke Kuningan. Di depan ini lampu merah terminal
Harjamukti. Terminalnya sedang dilakukan renovasi besar-besaran ya, sehingga bentuknya itu menjadi terminal modern ya, tapi katanya sih masih banyak preman tapi nggak tahu juga, semoga berangsur-angsur menghilang ya, menjadi terminal yang super aman, super nyaman bagi masyarakat. Kita lanjut dari terminal ini ke arah Mundu. Oh, ke ini dulu ya, apa namanya? Lampu merah lagi, guys. Ini lampu merah ke Jalan Bahagia. Oke, dari lampu merah Jalan Bahagia tadi kita naik ke atas ini ya, ke Jalan Layang. Kalau mau ke Grage City jangan ke atas tapi ke bawah. Ini bangunan mangkrak ya. Dengan adanya jalan layang ini, yang pasti para pemudik itu sudah tidak mengalami kemacetan ya, karena harus berebutan dengan jalur yang bersimpangan. Setidaknya bisa mengurangi angka kemacetan dan
kecelakaan tentunya. Oke, di depan kita sampai ke bundaran ya. Kalau mau balik lagi arah kiri itu nanti wilayah Indramayu masuknya ya. Kalau mau ke lanjut ke Losari kita sebelah kanan. Nah, di sini biasanya menjadi posko utama dari pemerintah kota Cirebon ya. Nih di depan ini kan ada polisi 110. Untuk layanan darurat bisa menghubungi nomor 110. Kalijaga. Jalannya bergelombang tapi aman ya. Tingkat kerusakannya sekitar 20%. Ini Mundu. Kita sudah masuk ke daerah Mundu. Sebelah kiri SMK 1 Mundu. Kondisi jalan lancar. Kita sudah sampai ke pasar. Ini Pasar Mundu Pesisir namanya. Kanan ini ada beberapa titik lubang ya, seperti biasa. Jadi hendaknya ketika membelakangi kendaraan roda 4 itu harus meningkatkan kewaspadaan dan jangan terlalu dekat supaya kita tidak kaget ya
Ada lubang di depannya, apalagi lubangnya lumayan dalam. Kanan agak halus ini, tapi walaupun lebih halus tapi banyak sekali lubang-lubangnya. Kalau sebelah kirinya tadi itu jalannya bergelombang ya. Oke, ini kondisi jalannya ya. Tuh, awas tuh, kayak tadi itu ada lubang besar dan dalam di tengah-tengah. Jadi kalau kita tidak waspada itu bisa jeblos. Ini depan juga, dan rata-rata begitu tuh, 1, 2, 3. Itu banyaklah pokoknya, dan itu lumayan sangat dalam ya. Jadi kalau misalnya kita berkendara di malam hari, walaupun kendaraan kita ada penerangan juga sangat rawan terjadi kecelakaan. Jadi lebih baik kita menghindari perjalanan malam hari. Pagi, siang, atau sore ya. Dan pastikan lalu lintasnya juga bukan lalu lintas yang padat dengan kecepatan rata-rata kendaraan yang lumayan tinggi. Nah, di sini nih sebelah kanan itu hampir banyak sekali lubang-lubangnya. Ini kita sudah sampai Sindang Laut ya, yang mau ke Sindang Laut ini nanti dari sini ke kanan ya, nyebrang rel kereta. Kita lurus. Pondok Pesantren Buntet. Ini di sini Polsek Astana Japura. Oke ya, video ini kita buat untuk memberikan gambaran langsung seperti apa kondisi perjalanan, khususnya jalur Pantura dari perbatasan Indramayu sampai dengan perbatasan Jawa Tengah ya, melalui Brebes, Losari Brebes. Harapannya ketika video ini dibuat, kemudian masih ada waktu 1 bulan ya sampai menjelang hari H itu, kondisi jalannya bisa jauh lebih baik. Nah, di sini untuk yang mau masuk ke arah tol ya, masuk ke arah tol.
salah jalan. Itu yang ke kanan yang masuk ke arah tol, karena kita lurus ya, lurus itu terus ya, bukan berhenti, cuma tadi ambil kanan jadinya ada di sela-sela mobil itu. Nah di sini jalannya bergelombang, lumayan ini, karena bisa kita lihat banyak sekali mobil-mobil besar. Tapi secara umum bagus ini jalannya, hanya karena mungkin banyak tonase yang berlebih sehingga jalannya ambles. Ini merupakan sentra industri, banyak sekali pabrik besar. Sebelah kiri Jet Avian, terus pabrik apa tuh, pakan ya, pakan ternak, dan lain-lain, banyak lah pokoknya. Kondisi jalan dari keluar tol Palikanci tadi, ini jalannya pas keluar aja ya, pas keluar itu kok ambles, banyak yang ambles tapi tidak rusak. Nah kesininya lumayan bagus ini. Tadi kita tidak menemukan lubang-lubang. Nah itu ada satu, baru menemukan satu lubang. Jadi secara umum sih sudah bagus. Sebelah kanan itu, sebelah kanan. Nah itu tengah, oh ada juga. Ya memang lagi musim penghujan juga ya, sehingga intensitas air itu lebih banyak, dan itu salah satu musuh dari jalan aspal. Nah di depan kita ini adalah kendaraan besar ya. Kalau padat itu lebih baik menghindar saja, tidak membuntuti ya. Nah takutnya seperti itu, dobrak. Oke, di daerah sini sudah banyak juga nih jalan-jalan yang berlubang dan cukup banyak. Tapi tadi kita lihat di seberang jalan itu sudah ada aktivitas penambalan. Lagi digarap juga ya, dan semoga nanti pada saat para pemudik itu sudah mulai ramai, jalannya halus, mulus, tidak ada kendala yang menyebabkan sesuatu yang tidak kita inginkan.
bebek gas. Satu, dua mobil, tiga mobil di depan guys. Nah, salib saja guys mobilnya, karena banyak bulu-bulu bertebaran. Nah, ini terlalu dekat ya, jangan ini. Nanti kalau ada lubang kita tidak bisa menghindar, atau kita ngerem mendadak, malah menyebabkan yang di belakang itu kaget juga ya. Atau kitanya bisa ngerem, di belakangnya nggak bisa ngerem, itu juga bisa menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Ini jalan aspalnya kayak bekas dikeruk, atau kena apa ya. Yang kayak gini untuk kendaraan bermotor bisa oleng. Kayak kondisi ban kempes ya, ketika kita naik motornya itu. Tuh. Ini Jaya guys, ini Jaya. Ya, sebelah kanan SPBU besar, Panganan, rumah makan Aroma sebelah kiri. Sudah nyampe daerah Panganan. Kita salib saja ya bisnya, karena terlalu berbahaya ketika berada di belakang bis juga. Kadang manuvernya itu membahayakan. Oke, kembali ke kondisi jalan. Ini kondisi jalannya sangat bagus daerah sini. Kita sudah sampai daerah mana ya ini? Nanti kita nyari tulisan.
Kalipasung. Desa Kalipasung namanya. Daerah mana ya Desa Kalipasung? Gebang. Oh, daerah Gebang. Rumah makan Menara Kudus, PO Haryanto. Di sini nih fullnya nih. Oh, makan ya. Kita sudah sampai daerah Gebang. Sampai Gebang ya, ini masih Gebang. Kondisinya ini jalannya, kondisi jalannya ya, bisa dibilang bagus ya. Ini nih, awas nih, hati-hati. Baru saja ngomong bagus, di sini kondisinya rusak ya. Ini apa ya, cor-coran, tidak ada aspalnya. Yang mau ke Kuningan belok kanan ya. Nah ini nih, coba lihat, mas, hati-hati ya. Berarti di bawah jembatan layang. Pas baru masuk benar itu banyak lubang besar. Ini daerah pesisir ya. Jangan ngebut. Sebelah kiri ikan laut. Pasar Gebang. Mau beli ikan laut langsung dari pedagang di Pasar Gebang. Oke, kita lurus kembali. Nah, awas nih, sepanjang jalan ini ya, banyak sekali cor-corannya itu sudah rusak, kemudian ditambal dengan aspal, tapi kondisinya masih tetap. Mobil-mobil ini pilih jalan ini karena memang lumayan dalam. Kesini ini udah bagus. Nah, di depan nih ada, oh bukan, itu bukan perbaikan jalan, tapi pembersihan bagian tengah ya, jalan dibersihkan. Oke, kita melanjutkan setelah tadi melewati Pasar Gebang ya. Jadi area rusak itu tadi di daerah Pasar Gebang.
setelahnya itu seperti ini ya, sudah kembali normal kondisi jalannya. Sudah bagus kembali. Ya ada sih yang rusak tapi termasuk bagus. Ambles ini, ambles di dekat atau depan SPBU. Kita sudah sampai di daerah mana ini? Belum menemukan tulisan ini daerah mana ini. Nah, sebelah kanan, lihat-lihat, itu ada dilakukan perbaikan jalan ya.
Oke, macet guys. Atau kenapa macet? Ada di mana ini? Losari ya, Losari. Setelah Gebang itu Losari. Tadi kita sudah sampai ke Losari. Berarti sudah dekat dengan perbatasan dengan Jawa Tengah. Tegal ya, Tegal lurus Tawang Sari, belok ke kiri kalau mau ke Tawang Sari. Dari sini nih ya, yang mendekati perbatasan ini Polsek Losari, banyak posisi jalan aspalnya ini dikeruk ya, dikeruk. Entah disengaja pastinya sih ya, mungkin untuk diratakan nantinya. Dari Gebang ke Losari itu sekiranya bisa meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara. Nah ini kalau mau ke Ciledug Kuningan, kita ambil ke arah kanan ya, mau ke Kuningan mau ke Ciledug kita ambil arah kanan nanti ke sana. Ini ramai sekali. Oh, ada pasar tumpah ya ternyata. Ada pasar tumpah. Sangat ramai. Kayak posisi pasar burung guys. Tegal Gubuk berarti ya, pasar tumpah. Oke, alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah sampai ke Tugu. Esa hilang dua terbilang.
bagus Siliwangi guys. Alhamdulillah. Oke, nanti kita lanjut lagi ya.